Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cijati 03, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Haji Banu Hidayat SPD, serta Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Cijati 03. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di SD Negeri Cijati 03 ini dalam acara Diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif oleh CGP Angkatan 11. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada tamukan kita Habibana Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif SD Negeri Cijati 03 Kecamatan Cimanggu hari ini Kamis 22 Agustus 2024. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan mengucap lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Tarun SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa melakukan satu kegiatan yang berkaitan dengan syarat daripada CGP angkatan 11, yaitu dan sertifikat Bapak Haji Hidayat SPD. Mudah-mudahan berjalan lancar. Yang kedua, saya selaku kepala sekolah mendukung pada kegiatan semacam ini, ya, karena kegiatan CGP ini harus melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan daripada pimpinan. Alhamdulillah sudah dua kali, dan yang sekarang adalah merupakan presentasi dari masa modul 1.4, dan ini merupakan satu hal yang harus dilalui. Kalau hal ini terlewat berarti ada hal yang kosong dalam kegiatan CGP ini. Nah, kepada yang lain terima kasih kepada guru-guru jadi 3 yang pada intinya mereka adalah mendukung kegiatan diseminasi ini, sehingga merupakan pembelajaran bagi guru-guru yang muda. Guru yang muda, langkah daripada Pak Haji ini perlu diikuti seperti ada di sini Bu Eko, nanti Bu Cici kalau sudah masuk pada tahapan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian tahapan CGP ini merupakan satu kewajiban yang perlu ditempuh. Jangan sampai akhir daripada CGP ini ada yang terlewat. Ini penting. Alhamdulillah tahun sekarang Cijati 3 baru Pak Haji, dan nanti akan diikuti oleh guru-guru yang lain. Mungkin angkatan 12-nya, angkatan 13-nya. Kalau masih, alhamdulillah mungkin nanti pemerintah masih bisa mendanai atau swadaya yang wajib. Kalau swadaya dia usah takut, ya, karena apa yang diprogramkan oleh pemerintah kita harus ikuti, up to date. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Kecuali yang setahun lagi pensiun, mungkin Gusti ya, kayaknya hanya berbicara di belakang.
paling alasannya saya setahun lagi pensiun begitu. Alasan saja, soalnya sekarang yang sekarang ini kan tidak dibatasi oleh usia. Yang 50 tahun saja boleh. Kecuali saya sudah tidak mungkin, karena kepala sekolah tidak mungkin jadi guru CGP. Bisa sih bisa jadi guru CGP, tapi kalau umurnya sudah lanjut ini sudah tidak mungkin. Maka kepada yang lain ini merupakan motivasi untuk tergugah, karena saya hanya ingatkan CGP itu jangan diidentikan bahwa nanti saya akan diangkat jadi kepala sekolah, saya akan diangkat jadi pengawas. Tidak usah berpikir panjang semacam itu, yang penting kita lalui. Nah, di antaranya adalah kegiatan hari ini merupakan langkah daripada mulusnya CGP ini untuk berhasil mendapatkan sertifikat. Nah, ini perlu dipedomani dan perlu diterapkan pada masing-masing guru, terutama yang belum masuk pada kelompok atau pada gelombang penerimaan CGP. Nah, ini jadi Pak Haji ini pada hari ini kegiatan yang positif, karena di situ juga ada budaya positif. Bagaimana budaya yang positif mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Haji dalam paparannya. Alhamdulillah, setelah Pak Haji nanti ini lulus daripada CGP, otomatis nanti ke PPG-nya akan lebih mulus lagi, karena tidak usah ikut PPG, nanti tinggal ikut tes UP saja. Nah, ini jangan dianggap bahwa memberatkan, sebetulnya tidak berat kalau sudah bisa dilaksanakan. Yang berat itu hanya dipikir, tapi tidak pernah dilaksanakan, ya berat. Cuma mohon pada bapak dan ibu yang lain untuk tergugah, termotivasi agar mengikuti langkah daripada teman kita ini, ya, Pak Haji, supaya dari Cijati 3 yang ada sekian personil ini bisa mengikuti semua apabila nanti pada tahapan berikutnya terpanggil. Terima kasih. Kiranya itu kita mendorong, kita dorong terus, dan kita semangati Pak Haji ini supaya dalam jangka waktu 6 bulan ini nanti pada Roka Karya yang 7 yang terakhir sebagai panen kita bisa tercapai dengan baik, tercapai dengan mulus dan mendapatkan satu sertifikat. Terima kasih. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Saya selaku kepala sekolah mendorong dan selalu menyemangati agar kegiatan yang dilakukan Pak Haji ini memberikan satu semangat yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Banu Hidayat SPD. Marilah kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Cijati 03, yang saya hormati rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Cijati 03,
Yang pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, di antaranya nikmat sehat, ya, nikmat sempat, sehingga teman-teman semua, kita semua sempat hadir memenuhi undangan saya pada diseminasi modul 1.4 budaya positif. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah memenuhi undangan saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 ya, budaya positif. Kemudian untuk yang kedua, saya permohonan maaf kepada rekan-rekan semua bahwasannya mungkin di kesempatan saat ini kita semua sedang dihadapkan dengan berbagai kesibukan, tapi rekan-rekan semua bisa menghadiri acara ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan diseminasi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Tijati 03 untuk CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, karena pada dasarnya mereka sudah memiliki kodratnya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu tentang budaya positif di sekolah, ya, yaitu suatu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini semua sudah termuat dalam dimensi profil pelajar Pancasila, ya, yang 6 dimensi. Kemudian konsep utama budaya positif ini yang dapat diterapkan di sekolah itu yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi kontrol. Kemudian 6 keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ketujuh konsep ini merupakan konsep utama dari budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah, ya, untuk menumbuhkan iklim atau budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun konsep perubahan paradigma belajar, yang pertama, ya, yaitu dalam membangun budaya positif, sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, ya, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa.
Di sini Pak bisa digambarkan ya pada sebuah permainan dari William Glasser ya, tentang permainan kepala tangan. Nah, di sini ya, ini dimisalkan ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan ya. Cobalah buka. Anda adalah A, kemudian tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Nah, misalnya ya, kita mengepalkan tangan kita ya. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian misalnya tugas B itu adalah teman Anda adalah akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B, teman Anda itu boleh membujuk, menghardik, ya, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, ya, bahkan menawari Anda uang ya, agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ketika kita mengepal barang yang sangat berharga daripada kepalan tangan kita, sedangkan teman kita ingin mencoba membukanya. Ini merupakan salah satu ilusi ya, ilusi yang dikemukakan oleh William Glasser. Ya, ilusi ini pada dasarnya ya, kita tidak dapat memaksa murid ya, ilusi guru dan murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kita bisa mengontrol mereka karena mereka mengizinkan. Apabila mereka kekeh, ya, kita tidak bisa memaksakan untuk sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, jadi ini merupakan salah satu teori kontrol. Jadi bisa kita terapkan kepada anak, tapi tidak bisa memaksakan kehendak kita. Lanjut ke konsep yang kedua untuk mewujudkan budaya positif ya di sekolah kita, yaitu dengan disiplin positif. Yang tadi yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif. Nah, apa makna disiplin? Disiplin ini mempunyai suatu makna ya. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina ya, yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Stretch dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, di makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini cenderung ke aturan-aturan atau peraturan-peraturan sehari-hari ya. Sudah salah maknanya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi tujuannya disiplin itu untuk mencapai sesuatu tujuan, berasal dari diri kita sendiri, belajar.
Kemudian, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi disiplin ini munculnya dari diri kita sendiri. Apa sih yang kita inginkan? Apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi nilai-nilai yang kita hargai, yang kita inginkan. Nilai-nilai yang kita hargai ini adalah nilai kebajikan, ya, sifatnya positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila yang sudah tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, yang kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai yang kita harapkan dalam kedisiplinan. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini merupakan konsep utama disiplin positif, ya, yang bisa kita terapkan. Realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kebutuhan dasar ini setiap orangnya itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Kebutuhan yang dimaksud itu ada 5 di sini, ya. Yang pertama di yang tengah, kecil sekali tulisannya, yaitu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kelima kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang kita perlukan atau bisa kita butuhkan. Misalkan pada sebuah kasus di sini ada contoh, ya, contoh kasus dari Ibu Rina, ya. Ibu Rina ini adalah guru kelas 6 di SD Ceria, sedang bingung menghadapi ulah satu anak murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Rina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Dalam hal ini tentu perlu penanganan, ya, perlu penanganan yang tepat untuk menghadapi kasus Bu Rina. Perlu diperhatikan kebutuhan, 5 kebutuhan dasar. Kita cari tahu dulu alasan-alasan apa yang tepat, ya, untuk menghadapi kasus Agus tersebut. Dalam konteks penerapan budaya positif, Ibu Rina ini sebaiknya, ya, mencari alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Misalnya pada yang pertama, ya, yang pertama yaitu survival atau kebutuhan bertahan hidup. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Misalnya Agus setelah dicari alasannya, ternyata Agus itu kelaparan, ya, tidak membawa bekal makan siang. Berarti kebutuhan yang diperlukan oleh Agus adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Namun apabila alasannya yaitu teman Agus jadi perhatian kepada Agus, dalam hal ini mungkin kebutuhan yang dibutuhkan oleh Agus yaitu cinta dan kasih sayang, yaitu Agus itu membutuhkan perhatian, ya, dari teman-temannya, sehingga Agus mengambil bekal makanan mereka agar Agus bisa diperhatikan.
Kemudian apabila alasan Agus mengambil makanan yaitu dia merasa hebat ya, karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, dalam hal ini berarti kebutuhan yang dibutuhkan oleh Agus adalah penguasaan. Ya, Agus itu ingin terlihat berkuasa dalam kelas ya, menganggap bahwa teman-temannya akan takut mungkin pada Agus. Kemudian yang keempat, alasannya yaitu Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekalnya itu saja, bekalnya itu terus. Nah, dalam hal ini berarti kebutuhan dasar yang diperlukan oleh Agus yaitu kebebasan. Nah, Agus ingin mencari bekal makanan yang lain sehingga mencari mengambil bekal temannya. Kemudian yang kelima yaitu alasannya yaitu Agus hanya ingin iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal. Berarti dalam hal ini Agus hanya ingin bersenang-senang ya, ngeleng, dalam bahasa Sundanya ngeleng. Berarti kebutuhan dasar yang dibutuhkan Agus adalah kebutuhan kesenangan. Baik Bapak Ibu, kemudian konsep budaya positif yang keempat yaitu semua perilaku memiliki tujuan ya. Memiliki tujuan, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hanya untuk menghindari hukuman, sehingga yang dia pikirkan adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, sehingga dalam hal ini muncul pertanyaan yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi hanya yang dipikirkan adalah imbalannya saja, hanya untuk mendapatkan imbalan. Kemudian motivasi internal yaitu tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa ya, apabila saya melakukannya. Jadi hanya untuk menghargai diri kita sendiri, tidak didasarkan oleh motivasi eksternal dari luar ya. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi ya. Di sini ada sebuah kasus ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, ya, kemudian seluruh teman atau kelasnya pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut. Kemudian Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan. Jadi si IPA itu ditertawakan karena gagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dalam hal ini tentu sesuatu yang
tidak kita harapkan ya, sesuatu yang tidak kita harapkan. Sehingga muncul pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Nah, biar tidak ngantuk, Eko, ya. Latihan kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 kasus ya, ada 7 kasus. Yang pertama sampai ke 7 itu kita identifikasi ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman, ya betul. Kemudian yang kedua, murid membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk konsekuensi ya. Ini konsekuensinya sudah jelas ya, karena mencoret-coret meja tulis maka dia harus membersihkannya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up ya 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up. Iya, ini adalah sebuah hukuman ya, hukuman. Kemudian murid menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Di sini karena mencoret-coret ya, mencoret-coret kertas sehingga murid tersebut harus menggantikannya. Itu adalah sebuah konsekuensi. Kemudian murid dijemur di lapangan basket pukul 12. Ya, hukuman lebih ke fisik ya. Kalau hukuman itu lebih ke fisik biasanya, karena sering ngobrol dengan teman saat pembelajaran. Kasus selanjutnya yaitu murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman ya. Terakhir kasusnya yaitu murid berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman karena ini sifatnya spontan ya, tidak didasarkan pada kesepakatan anak. Nah, itulah sepintas tentang hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya yaitu konsep yang kelima untuk budaya positif adalah posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru. Posisi kontrol ini ada 5 macam, ya, yaitu guru sebagai penghukum, kemudian guru membuat merasa bersalah. Guru itu sebagai teman, guru itu sebagai pemantau, dan guru itu sebagai manajer. Nah, jadi pendekatan-pendekatan ini yang harus kita terapkan di sekolah ya. Nah, untuk lebih memahami yang 5 posisi kontrol, di sini ada pelatih guru ya dan praktisi pendidikan ya dalam sebuah videonya, yaitu Ibu Diah Samsiati Rajasa ya, MSc. Di sini adalah sebuah video ya untuk memahami 5 posisi kontrol.
dan Bapak guru hebat, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nih, yang pertama ya, Naren terlambat sekolah. Di sini guru sebagai penghukum. Ini pada sebuah kasus ya. Naren, Nah, sini kamu. selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat merasa bersalah. Yang kedua, Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selanjutnya yang ketiga, posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi sebagai pemantau yang keempat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer ya, yang sukses ya, yang kita harapkan. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren?
setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, tadi ada video ya tentang 5 posisi kontrol. Semoga ya dengan video tadi bisa membuat kita lebih mengerti ya, memahami tentang kelima posisi kontrol yang bisa diterapkan di sekolah. Kemudian ada pun tabel 5 posisi kontrol ya, ini menurut Gosen tahun 2004. Ada identitas gagal ya tadi, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini dampaknya pada murid. Dampaknya biasanya murid itu mengulangi kesalahannya ya, ingin mengulangi karena mereka muncul ya rasa dendam ya dalam hatinya. Kemudian pada pembuat orang merasa bersalah ya, dampaknya pada murid itu biasanya mereka merasa rendah hati ya, merasa rendah diri. Kemudian identitas berhasil, yaitu masih kontrol dari luar, eksternal, posisi sebagai teman. Dampak pada murid itu biasanya murid itu menjadi lemah ya, tidak mandiri dan tergantung. Begitu juga dengan posisi pemantau, bahwa pada murid itu biasanya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian untuk posisi manajer, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil muncul dari dalam diri sendiri, dorongan intrinsik. Itu dampak pada murid itu biasanya mereka bisa mengevaluasi ya, mengevaluasi diri, bagaimana cara mereka memperbaiki diri. Nah, contoh ya pada sebuah kasus, di sini ada kasusnya Pak Alpi ya. Pada hari Senin Pak Alpi itu tidak masuk sekolah. Kemudian Pak Alpi merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alpi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru.
Beberapa murid ya perempuan, Bibi dan Natali ini mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Burina. Burina itu mencoba menyapa Bibi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Bibi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja. Mereka tetap tidak mau mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Dalam kasus ini posisi kontrol mana yang diterapkan oleh Burina? Ya betul, ya. Posisi sebagai teman, ya. Karena di sini ada kata-kata ayolah dibantu ibu. Nah, jadi sudah memposisikan sebagai teman. Kemudian selanjutnya kasus kedua. Di sini ada Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk, artinya Dino bersedia untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot sampai 3 kancing begini. Ibu Suti kemudian kembali bertanya ke Dino, apakah dia bersedia menjahit kembali ketiga kancing Anto tersebut? Sambil kesal, ya, Dino menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana cara menjahit, Bu? Kemudian Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, sambil berpikir dan memandang dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, artinya kasus ini yang diterapkan oleh Ibu Suti yaitu posisi sebagai manajer, ya, posisi sebagai manajer dengan menanyakan keyakinan kepada Anto dan Dino. Kemudian ini contoh, ya, contoh pertanyaan-pertanyaan, kemudian siapa yang mengatakannya, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti dalam hal ini pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kalimat kedua, kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ini sebagai penghukum, ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Iya betul, ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini ke hadiah, ya. Berarti sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini bertanya kepada anak, ya. Biarkan anak yang muncul keyakinan dari dirinya, berarti sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kamu selalu yang paling terakhir, berarti sebagai penghukum.
Nah, lanjut ke konsep utama budaya positif yang keenam, ya, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sendiri adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, ya, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, ya, motivasinya dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti sekedar peraturan. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Nah, di sini ada perbedaan, ya, antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Contohnya, ya, contoh peraturan kelas: selalu mengembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, ya, dilarang berlarian di kelas atau koridor. Peraturan kelas ini lebih ke perintah, ya, perintah-perintah atau aturan-aturan yang mau tidak mau harus dilaksanakan atau dilakukan oleh siswa, harus ditaati, ya, dipatuhi. Kemudian keyakinan kelas, ini contohnya, yaitu tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, ya, komitmen pada tujuan, keselamatan, itu termasuk keyakinan, bagian keyakinan, kesehatan, ya, kesabaran, ya, keamanan. Nah, itu merupakan keyakinan-keyakinan dari dalam diri sendiri, ya. Hal positif apa yang baik yang harus dilakukan, ya, bukan ke peraturan-peraturan. Ini hanya lebih ke keyakinan, ya, keyakinan yang muncul dari dalam diri. Nah, pembentukan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini proses pembentukan keyakinan kelas. Ini ada dokumentasi, ya, waktu saya bersama siswa yang melakukan keyakinan kelas, yang membentuk keyakinan kelas, menyepakati. Nah, kami, ya, ini dokumentasinya. Kemudian untuk konsep budaya positif yang ketujuh ini adalah segitiga restitusi, ya. Proses menciptakan, ya, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi. Guru dapat, melalui restitusi, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, ya, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian melalui restitusi juga guru dapat membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian guru juga dapat memberikan penawaran, ya, bukan paksaan. Ini melalui segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi, ya, ada 3 tahapan. Yang pertama tahap menstabilkan identitas. Kemudian tahap validasi tindakan yang salah. Selanjutnya tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, di sini kita dapat memberikan
pertanyaan kepada siswa ya tentang alasan-alasan mengapa mereka melakukannya. Ya. Kemudian divalidasi tindakan yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ya, ditanyakan. Kemudian adakah cara-cara yang efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Kemudian di tahap menstabilkan identitas yaitu mau jadi apa ya mereka, atau mau jadi orang seperti apa yang mereka inginkan ya. Di sini tahap segitiga diskusi yaitu menstabilkan identitas. Pada tahapan ini yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik ya mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencarikan solusi ya dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, itu di tahap menstabilkan identitas. Kemudian di tahap validasi tindakan yang salah yaitu kami pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kemudian kamu juga patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Di tahap meyakinkan, menanyakan keyakinan yang bisa kita tanyakan ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kita tanyakan keyakinannya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal ya. Kemudian mau jadi apa yang mereka untuk menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu tiga tahapan dari segitiga institusi yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini berikutnya ada contoh ya, contoh penanganan kasus pada anak ya. Di sini ada Windy ya. Windy ini sudah beberapa kali ya terlambat datang ke kelas karena kesiangan ya. Jadi ya, ini ya. Aku ingin bertanya soalan ini cari lambat ya. Kira-kira ada apa ini? Ini bisa membantu ini
mendidik saya saat ini. Ya, dia sampai coba bilang ini selama 2 minggu depan ini. Pak Guru akan memantau bagaimana kemampuan ini dan kita juga membicarakannya untuk melihat apakah ada perbaikan. Baik Pak, saya akan benar-benar dan terima kasih waktu koordinasi itu. Ini sekali ya, jadi jika kamu merasakan kesulitan ya, waktu jangan ragu ya untuk menghubungi Pak Guru Tuan ya. Kita bisa mencari solusi bersama. Jadi sekarang ini bisa tapi kembali dan keluar. Itu Bapak Ibu pemaparan ya, diseminasi saya. Intinya untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita itu ada 7 konsep utama ya yang perlu diterapkan dan tadi sudah dijabarkan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara diseminasi modul 1.4 berbagi positif budaya positif yang telah dibawakan oleh Bapak Haji Bandung Hidayat SPD. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Marilah acara ini kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.